Ini kehidupan dipengaruhi oleh alam. Ketika kita tak lagi alam ini alam tidak lagi akan membarukan kita. Seperti orang sedang hidup membutuhkan mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, berbicara dengan lisan. Ketika dia telah meninggal, mati, itu telah hidup. Dia mendengar, tak lagi membutuhkan alam, tak membutuhkan lagi telinga, melihat tak membutuhkan mata. Jadi kematian itu sebenarnya adalah kehidupan. Mati itu adalah hidup. Hidup seharusnya. Lalu kalau mati itu adalah hidup, banyak orang yang khawatir dengan kematian. Takut karena dia salah. Orang salah pasti takut. Orang tak salah pasti merindukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layusri dan semuanya Anda sedang di Layusri Journey. Saat ini sedang di Aceh, di Banda Aceh, tepatnya di makam seorang ulama paling tersohor, tidak hanya di Aceh, yang pengaruh-pengaruhnya itu juga sampai di Buton. Seorang yang oleh orang lokal di sini dinamai Syekh Kuala, dan saya sudah bersama dengan salah seorang yang kebetulan bertemu di sini. Ya, ini sesuatu yang saya kira tidak secara kebetulan sebenarnya, bahwa ini telah menjadi bagian dari rencananya Tuhan. Syahabuddin bin Jalil, beliau adalah orang Aceh, ya, yang setelah kami ngobrol di awal tadi, ternyata beliau juga punya pengetahuan terkait dengan Syekh Kuala, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk bincang-bincang dengan saya. Pak Syahabuddin, saya Layusri. Tadi kita di awal sudah berbincang mengenai Aceh, syiar Islam, Imperium Aceh yang besar gitu ya, yang kemudian bahkan wilayahnya telah mencapai Patani, Brunei Darussalam. Begitu luas wilayah dari kerajaan ini. Tetapi kita akan bicara mengenai seorang ulama, di mana sekarang kita berada di tempatnya, Syekh Kuala. Siapa sebenarnya Syekh Kuala ini? Syekh Kuala adalah anak daripada Syekh Al-Fansuriyah. Syekh Al-Fansuriyah ada yang pertama Hamzah Fansuri, yang pertama Muhammad Ali, yang kedua Hamzah Fansuri. Kemudian Muhammad Ali punya anaknya, inilah Syekh Abdul Rauf bin Muhammad Ali As-Singkili. Kemudian Syekh Abdul Rauf kepada Hamzah Fansuri, itu pamannya. Makamnya di ujung Pancur di sana. Jadi beliau ini nama sebenarnya adalah Syekh Abdul Rauf bin Muhammad Ali As-Singkili. As-Singkili dan Al-Fansuri. As-Singkili sebuah negeri yang ada di Aceh Selatan. Di Aceh Selatan, tempat beliau dilahirkan. Ya. Oke, baik. Syekh Abdul Rauf ini, atau kita menyebutnya saja Syekh Kuala, itu ajarannya terbawa sampai ke timur dan mencapai Buton. Saya membaca dalam beberapa manuskrip mengenai beliau ini. Beliau sebagai salah seorang yang memulai dari ajaran syarikat Satariyah, yang itu juga mencapai Buton dalam bentuk yang kita mengenal, kami mengenal di Buton sebagai Murtabat 7. Ya, itu bagaimana menjelaskan bagaimana apa itu Murtabat 7 sebenarnya, dan apakah memang beliau ini yang memulai ajaran Satariyah itu? Satariyah, tarikat-tarikat yang sebenarnya ada 44 tarikat. 44 tarikat. Cuman yang populer yaitu Naqsyabandi, Satariyah, Al-Haddad, kemudian Asyaziliyah dan Qadiriyah. Syekh Abdul Rauf menganut tarikat Satariyah dan martabat 7.
Dan di sekeliling makam ini adalah merupakan daya yang sangat besar dan banyak murid-muridnya yang keramah. Salah satu di antaranya di Pariaman, Pulaan Pariaman, Padang, Sumatera Barat. Kemudian ada Syekh di India, juga menurut riwayat ceritanya pulang ke India itu perahunya cuman sampannya hanya sebuah musalla. Langsung dia berangkat. Langsung dia berangkat. Memakai sampan itu? Iya, musalla kayak kita dulu. Musalla. Ya. Kemudian Syekh Pulaan Pariaman juga begitu dengan musalla ini. Dengan musalla ini. Langsung dia berangkat dari pulang ke negerinya. Begitu salah satu karamah yang diberikannya. Dan Syataria itu mengamalkan sistem martabat 7, timbangan 8, tamsil intan, dikandung cahaya. 7 martabat itu dinding yang sangat, sampai situlah batas antara Tuhan dengan hamba. 7 dinding itu. 7 dinding itu. Ya, karena martabat 7 itu yang pertama amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. 7 martabat ini. 7 martabat ini. Kalau dia mendapatkan 7 martabat, dia mendapatkan 8. 8 itu adalah surga. Neraka 7, surganya 8. Surganya 8. Makanya martabat 7. Dan pengaruh sebelum Syekh Abdul Rauf menjadi Qadhi Malikul Adil 1637 sampai 1644 itu Nur Jami pernah memfatwakan yang bahwa itu martabat 7 adalah kafir. Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri ini bukannya juga di Aceh ini? Dia dasar dari Ranir India. India. Dia bukan orang Aceh. Bukan. Tapi singgah di Aceh. Menjadi waktu Iskandar Muda telah tak ada lagi putra mahkotanya, Merapupuk telah dibunuh, yang menjadi kerajaan di Aceh waktu itu Iskandar Sani. Iskandar Sani adalah putra Malaka, putra Malaysia. Kemudian waktu itu Iskandar Sani, Nuruddin Araniri menurut riwayat orang Aceh telah awal datang anak ada pamannya di Aceh. Kemudian dia telah menentang Wahdatul Wujud, dia kalah langsung pulang ke Arab. Setelah Iskandar Sani dia naik menjadi Raja Aceh, Sultan waktu itu, dipanggil kembali, dia menjadi Qadhi Malikul Adil. Jadi 16 Kasih besar sedikit. 1637 dia 7 tahun dia pegang, berarti 1644. Setelah 7 tahun dia berada di Aceh, kemudian ada pulang Saiful Rijal dari Padang bikin perdebatan. Kemudian Nuruddin Araniri kalah. Itu dia pulang ke India. Pulang ke India. Dari Kurung Raya, kemudian Sabang, berangkat ke Ranir, India. Araniri itu kampungnya. Araniri itu kampungnya. Kampung di India sana. Araniri, bukan Araniri pada Nur. Anwar bukan. Baik. Baik. Kemudian menjadi Qadhi Malikul Adil. Setelah itu Saiful Rijal dari Padang. Kemudian 1661 waktu itu sudah beralih dari Iskandar Sani kepada Sultanah Ratu Safiatuddin, anak Iskandar Muda. 4 orang menjadi tahta kerajaan sekitar 90 tahun. Oh, jadi Ratu Safiatuddin ini adalah anak Iskandar Muda. Ternyata di Aceh pernah memerintah perempuan gitu ya? Perempuan. Itu gimana membawanya dengan Islam gitu ya? Karena kita melihat dalam beberapa aturan Islam itu tidak membolehkan perempuan memimpin itu. Ternyata ada ruang-ruang yang bisa kelonggaran ya. Perempuan. Kalau secara hukum syariat semua ulama Aceh waktu itu menentang perempuan. Menentang perempuan. Ya, tapi karena itu memang telah takdir daripada Allah. Oh. Jadi mungkin ya harus menerimanya karena kata kadar itu daripada Allah. Qadarullah gitu ya. Qadarullah. Cuman ada di samping tadi kan ada Fakih Ibrahim yang membuat fatwa yang bahwa perempuan tak boleh menjadi raja pada waktu itu. Iya. Sehingga dia
dipancung juga dia oleh pasukan kerajaan. Yang mengeluarkan fatwa itu Ya, dipancung juga akhirnya gitu. Fakih Ibrahim. Setelah itu 4 orang menjadi sultanah pada waktu itu. Ada fatwa dari Arab tak boleh lagi orang perempuan menjadi raja. Kemudian dalam riwayat ada Syekh Ahmad, itu marganya Syekh Ahmad Jamalullail dari Makassar. Dari Makassar. Iya. Keturunan dari orang Aceh juga, tapi sudah berdomisili Sudah di Makassar. siar Makassar gitu Iya. ya. Kemudian pulang ke Aceh menjadi raja. Menjadi raja. Syekh Ahmad setelah 4 orang perempuan yang menjadi sultanah di Aceh. Kemudian juga seluruh orang-orang syekh-syekh dahulu kala, baik yang berada di Fatani, di Brunei Darussalam, di Papua ada Abu Jafar. Sampai di Papua. Iya, di Pulau Julu ada Syekh Syarif Qasim. Karena orang Pulau Julu itu sebenarnya satu darah dengan orang kita di Aceh juga. Di Aceh. Kalau di Buton adakah Ya. catatan yang sampai ulama di sana yang dari Aceh gitu? Di Buton itu dahulu kala sebelum Belanda datang, orang Aceh di Nusantara ini seluruh raja-raja kecil tunduk dan bertanya adapun sebagai gurunya di Aceh. Di Aceh. Iya. Dalam soal agama gitu. Soal agama dan kerajaan. Kerajaan. Sistem menjajah orang Aceh bukan sistem menjajah mengambil upeti, tapi Iya. menjajah asal mereka itu telah beriman kepada Allah. Telah beriman kepada Allah. Kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Satu raja dengan raja yang lain untuk mewujudkan kebenaran Allah dan Muhammad. Di Buton juga ada di Manado, di Ambon, dulu ada riwayatkan kawan saya, itu sama halnya masih terpelihara kerajaannya sebagaimana kerajaan Aceh dahulu. Tapi karena Aceh telah porak-poranda dari semenjak peperangan dengan Belanda, kemudian Jepang, kemudian masa kelam berperang dengan Indonesia, jadi khazanah Aceh telah hancur. Telah hancur. Orang Aceh tidak tahu lagi di mana saudaranya yang berada dan di mana anak-anak keturunan yang dahulu kala menjadi sebuah serumpun. Ya. Jadi ini telah hancur. Orang Aceh tak terpikir lagi ke arah ke sana karena telah dibayangi oleh ketakutan. Baik. Saya tadi mendengar soal kaitan Al-Halaj itu, ya, seorang ulama dari Persia gitu ya, dari Irak ya, dari Baghdad itu. Al-Halaj ini kan kontroversial gitu ya. Konon kemudian ia dipancung ya. Ada satu kitab yang kemudian kita mengenalnya itu Ana al-Haq gitu. Mengaku diri telah sebagai Tuhan, kira-kira seperti itu. Ajaran yang serupa itu juga apakah sampai di Aceh? Ya, benar. Dan melalui ulama siapa? Sebenarnya Syekh Qadir Jailani pernah mengatakan, sekiranya Al-Halal hidup di zamanku, sesungguhnya dia tak boleh dipotong leher. Itu menurut Qadir Jailani. Qadir Jailani. Yang membawa tarekat Qadiriyah. Qadiriyah. Karena orang yang mengatakan Al-Haq, dia telah baka billah. Artinya apa baka billah itu? Yang pertama telah fana di dalam kun Allah, yang kedua dia telah baka, sudah dia bersama dengan zatnya. Yang mengatakan itu bukan lagi makhluk, yang mengatakan dianya Allah. Sudah zatnya itu? Iya, sudah sampai kepada makamnya. Karena ada makam asma, makam afham, makam sifat, dan makam zat. Yang mengatakan anal haq itu seolah-olah dia Allah sendiri yang mengatakan itu, bukan lagi dia telah baka. Ketika mendengarkan oleh orang syariat, seolah-olah dia telah mempertuhankan diri, mengaku diri sebagai Tuhan. Ya. Hal ini terjadi bukan hanya pada Ibnu Halal. Pada Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun juga mengatakan dia Tuhan. Nah, zaman di Fir'aun karena dia bukan sampai kepada zat, karena pengakuan untuk dirinya ana rabbuk, akulah sebagai Tuhan kamu. Sementara anal haq mengatakan anal haq, yang ini selamat iman, yang Fir'aun itu tak selamat iman. Ya, karena memang waktu itu menjadi kerancuan di ulama-ulama syariat, maka mengambil kesimpulan untuk memotong leher Al-Halal. Ketika Al-Halal dipotong leher, darahnya itu keluar tertulis kalimat Allah. Kalimat Allah. Dan satu riwayat sungai Nil itu di Baghdad itu kering,
satu Baghdad, satu riwayat Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Darahnya Al-Halaj. Nah, berubah menjadi darah. Ya, menarik sekali. Sesungguhnya ya, itulah yang dikatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Baik, tahan dulu. Kita meneruskan tadi soal wahdatul wujud. Atau kalau dalam Jawa, manunggaling kaula Gusti. Kalau di tempat kami di Buton, namanya Puro Muinda Sangu Poga Indah Koolota. Kira-kira berarti bersatu, tidak berpadu, tapi bercerai, tidak ada antara. Kira-kira seperti itu. Itu gambaran bagaimana kedekatan menyatunya kita dengan Tuhan. Tapi sekalipun sudah menyatu, kita tetap bukan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ajaran yang serupa itu, ya kita mengenal tokoh-tokoh seperti Al-Halaj. Kalau di Jawa mungkin ada Siti Jenar. Ya. Kalau di Aceh ada siapa? Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah manunggaling kaula Gusti. Ya. Hamzah Fansuri ini adalah muridnya termasuk di Jawa Siti Jenar. Siti Jenar. Ya. Jadi Siti Jenar itu berguru ke Fansuri. Iya, Al-Fansuri. Fansuri di Aceh itu ayahandanya Syekh Kuala. Syekh Al-Fansuriyah, dasarnya Al-Fansuriyah di Baghdad. Mulanya datang ke Aceh lewat Kerajaan Paseh, kemudian diutuskan ke Singkil sana. Dari Syekh Al-Fansuriyah lahirlah Muhammad Ali dan Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri bersaudara dengan Muhammad Ali, dan Muhammad Ali. Ini adalah anak ponakannya. Anak ponakannya lagi. Kemanakannya beliau. Jadi Syekh Abdul ada Hamzah Fansuri, pamannya. Oh, tetapi mereka masih kerabat lah, kira-kira seperti itu. Oh, jadi Fansuri, ulama Aceh yang terkenal itu adalah juga seorang ulama yang berpaham manunggaling kaula Gusti itu. Wahdatul wujud. Karena Allah kan kasarah wujud. Yang wajib terjadi wahdah wujud pada Muhammad. Dan Muhammad adalah ketika Muhammad tak ada lagi, kan pengikut-pengikutnya seharusnya wajib wahdatul wujud. Dan di kalangan orang-orang syariat mengatakan ini wahdatul wujud hal yang menjadi sebuah fenomena bagi mereka adalah yang mengatakan itu sesat ya. Dan di Aceh sendiri hari ini wahdatul wujud tak boleh lagi berkembang. Ya, karena ada paham sistem Nuruddin Araniri dan Aceh pernah dikuasai oleh Husno Gronyong dulu, Senok. Seorang ulama yang Belanda itu, yang menyaru ya, yang menjadi imam Masjid Raya di 4 tahun. Pernah jadi imam? Hurgronje itu? Iya. Yang orang Belanda, Abdul Ghaffar. Namanya Abdul Ghaffar di sini. Kan Senok Hurgronje itu kan sengaja disisipkan Belanda untuk masuk ke Aceh, belajar Islam, mempelajari budaya, sebenarnya tidak untuk tujuan memang sebenar-benarnya belajar. Dia diharap, orang Aceh tahu dia diharap Syekh Bushi Chatling waktu dia kencing, melihat dia itu nggak disunat. Nggak tahu dia. Jadi dah ada pengaruh-pengaruh itu, dan itu ada sumber politik juga di sana. Orang-orang dari Jawa dalam buku Pelindung Jawa dan Pranata Jawa juga pernah ditulis, dalam buku Aceh juga ditulis satu saat akan lahir mursyid dari kalangan wahdatul wujud. Waktu itu membawakan bangsa kepada Allah dan Indonesia-nya hancur. Tapi ini jangan diekspos secara luas. Itu ada, makanya kalau berbicara kita ada hal-hal rahasia. Tapi begini, Al-Halaj, orang-orang seperti Al-Halaj, orang-orang seperti Siti Jenar, dan mungkin seperti Fansuri, ya, ketika telah masuk dalam ruang di mana itu tidak memungkinkan bagi yang lain, pencapaian mereka di ruang itu tidak bisa dicapai oleh orang yang lain. Kalau kita yang biasa ini melihat emas saja, gitu, kira-kira ya, emas saja yang
ya sekilo lah kira-kira. Itu kan girangnya kita bukan main, senangnya kita bukan main. Ini apalagi seorang ulama yang telah mencapai sesuatu yang jarang dicapai oleh yang lain. Begitu dia dekatnya dengan Tuhan, sehingga kedekatan itu tidak berantara lagi. Perasaan girang itu kadang-kadang sudah asyik birahi. Ya, asyik birahi ya, sehingga kadang-kadang terlontarlah kata-kata yang karena dalam kegirangan yang hebat itu anal haq. Ya, karena memang dia kelezatan dengan asyik birahi. Jadi wahdatul wujud itu tarikat negara. Tarikat kerajaan Aceh Darussalam. Wahdatul wujud. Ya, tarikat Syatariyah yang bermuara pada wahdatul wujud itu tarikat negara. Jadi Satariyah yang di bawah Syiakwala itu bertaut dengan wahdatul wujud. Ujungnya akan sampai ke situ. Dan guru daripada Syekh Abdul Rauf Imam Qushaisi. Imam Qushaisi. Siapa Imam Qushaisi? Yang menjadi guru maha guru di Arab waktu itu saya nggak kenal benar. Tapi imamnya adalah Imam Qushaisi, dan Syekh Abdul Rauf juga pernah ketemu dengan Nabi Khidir waktu itu. Tentang masalah sejarah Aceh itu telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Rauf ketika bertemu dengan Nabi Khidir dahulu. Maka Aceh terjadi hari ini begini. Jadi itu telah ada cuplikan-cuplikan lama yang menjadi kehancuran. Mungkin 2024 ini barangkali akan tegak sebuah kebenaran lagi. Karena dalam sejarah begini, karena Nabi Muhammad SAW lahir 571, kemudian Nabi Muhammad diangkat ke Rasul 40 tahun menjadi 613. Kemudian Nabi Muhammad di Madinah, di Mekah 13 tahun menjadi 624. Setelah hijrah ke Madinah, sistem Rasulullah berkembang dan bertahan 700 tahun. Karena itu bagian sunnatullah, karena perubahan alam itu dalam 700 tahun itu berubah sekali. Kalau 700 tahun hak ke atas, batil ke bawah. Kalau 700 tahun ke depan, batil ke atas, haknya ke bawah. Haknya ke bawah. Jadi dari 624, 700 tahun sistem Rasulullah bertahan 1324. 1324. Dari 1324 bangsa Mongol menghancurkan Baghdad dan kerajaan Fatimiyah dan Abbasiyah waktu itu. Semua manuskrip diambil oleh bangsa barbar Eropa waktu itu. Kemudian sistem Rasulullah telah bertahan, tak ada lagi. Jadi hak batilnya ke atas, haknya ke bawah. Dari 1324 tambah 700 tahun bertemu 2024. Mungkin harapan kita seluruh bangsa yang ada di dunia hari ini tidak sanggup menahan lagi keadaan yang seperti sekarang kita alami. Hidup dalam kesusahan, ekonominya tak jelas, kita sama saudara saling berantakan. Mungkin akan lahir mursyid nanti akan membawakan ini lagi kepada kebenaran. 2024 itu proses awal. Akan lahir seorang mursyid. Entah di mana yang akan lahir. Mungkin proses ini lahirnya Al-Mahdi, Isa alaihissalam, dan salah satunya mungkin Bapak hari ini sampai ke sini. Mungkin sebab itu juga ada kaitan, karena orang sekarang datang ke Aceh ini karena bermula kerajaan di sini. Kalau di sini udah tegak lagi, mungkin Buton akan menuai sebuah kerajaan lagi sebagaimana tegak semula lagi. Kemudian di Makassar juga demikian. Jadi bila sistem wahdah wujud, sistem negara, maka keadilan dan kebaikan itu akan merasakan seluruh ini. Dahulu kala pemerintah saja bisa keramat, apalagi ulama. Sekarang saja ulama aja nggak mau keramat lagi. Bagaimana pemerintah? Kan begitu? Iya. Dulu salah satu kehebatan Syekh Abdul Rauf, dia bisa berkomunikasi dengan jin Islam. Itu kehebatan itu. Karena dengan kekeramahan dia. Dan masa Kesultanan Iskandar Muda dulu ini emas
di Aceh luar biasa, sangat kejayaan luar biasa pada waktu itu. Tapi sekarang tak ada lagi. Jadi awal mulanya juga Indonesia berdiri itu kan dari Aceh juga. Dari Aceh, ya betul. Mendengar penjelasan Bapak ini, saya semakin percaya ya bahwa ada hubungan sangat dekat antara Aceh, Pasir ya, dengan Buton dan kerajaan-kerajaan Islam di timur Nusantara. Apalagi tadi di dalam makam, di samping makam Siak Kuala ya, itu terdapat satu nama yang sangat familiar di Buton, Syekh Wahid. Itu di samping ternyata muridnya Siak Kuala. Syekh Wahid di Buton itu sangat familiar karena beliaulah yang membawa Buton, mengubah Buton dari kerajaan ke keislaman, mengubah Buton dari bentuknya kerajaan menjadi kesultanan. Beliau kemudian juga membawa tadi yang disebut Wahdatul Wujud ya. Kemudian diteruskan oleh Sultan Buton waktu itu, mengundangkan kerajaan, undang-undang kerajaan yang kita mengenalnya Undang-Undang Murtabat 7. Ternyata juga inspirasi datangnya itu dari Aceh ya, melalui yang tadi Sapariyahnya Syekh Singkili ya, Syekh Abdul Rauf ya, dan mungkin menaut ke Wahdatul Wujudnya Fansuri gitu kira-kira. Di Aceh waktu itu ada Kanun Asy Muqta Alam. Jadi sistem hukum Aceh itu Kanun Asy Muqta Alam sekarang diadopsi oleh Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Ya, kemudian Malaysia, kemudian di Indonesia juga ada diadopsi sistem hukum Aceh dahulu. Karena Kanun Asy Muqta Alam itu punya hukum. Alam aja, hutan aja dipagar dengan hukum. Sampai ke semut-semut kecil ada hukumnya. Ada hukum. Ya, jadi begitu sangat adil hukum yang termaktub dalam Kanun Asy Muqta Alam. Jadi artinya alam ini dipagar dengan hukum. Itu ada kitabnya? Ada kitabnya, tapi dahulu kala masa konflik itu tidak bisa dipelajari itu karena dianggap kita makan. Banyak di Siak Kuala dulu waktu GAM berontak, mereka dosen-dosen yang lari ke itu semua ke GAM semua. Maka jiwa-jiwa orang Aceh dahulu baik kalangan akademisi dan intelektual terancam semua. Terancam Ya, karena Aceh 400 tahun beri sebuah kerajaan, itu di dunia itu kita punya kedutaan besar. Di Belanda Aceh punya duta besar, masih sekarang begitu, masih dibekukan sekarang oleh Belanda. Kemudian di Arab juga ada, di Turki, kemudian di Andalusia Spanyol, di Malaysia Singapura. Dahulu kala Aceh seperingkat martabatnya dengan bangsa Inggris waktu itu dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di di timur Nusantara. Sebelum 1873 ketika deklarasi perang Belanda kepada Aceh. Ya, sebelum itu kita masih serumpun. Aceh waktu itu masih dianggap saudara. Sekarang karena Aceh dalam perang, semua orang menjauhkan diri. Oh, di Aceh ini kita mendengar Perlak. Perlak. Ya, Perlak. Saya ingin mengkonfirmasi mengenai Perlak. Sumber-sumber yang tercatat yang bisa kita baca adalah misalnya Marco Polo ya, pelayar dari Venesia Italia itu yang memberi reportase perjalanan, dan di sana dia menulis singgah di Perlak. Ya, dan menemukan telah Islam orang-orangnya gitu Di sana. Di Perlak. Gimana? Memang Perlak ini adalah daerah yang menjadi tempat siar Islam paling pertama di Aceh. Iya. Sebenarnya agama Islam yang awal mula berjalan kerajaan Champa awal mula. Champa di Kamboja sana. Champa di Biren. Di Biren. Di sana Champa disebut di Aceh Mengang Jempa. Mengang Jempa itu waktu kerajaan Babur di India. Kerajaan Babur anaknya kan kerajaan Humayun.
Humayun itu kerajaan Ali Akbar. Itu dari India berangkat ke Aceh. Nah, itu awal mulanya lebih awal kerajaan Champa, dapat kerajaan Jempa disebut sekarang. Di Biren. Iya, di Biren. Ada sultan, cuman karena Aceh bukan lagi sebuah kerajaan, seluruh makam-makam telah ditinggalkan, dilestarikan lagi. Pertama, yang kedua baru berkembangnya Perlak lebih awal 70 tahun sebelum Pasai. 70 tahun sebelum Pasai. Kembang kepada Perlak. Dan itu ada Sultan Abdul Aziz Shah. Jadi keturunan orang-orang dari Baghdad dan dari Arab waktu itu menjadi sebuah kerajaan Perlak. Dan Perlak itu ada yang mengatakan itu batang Perlak, ada yang katakan Perli. Perli itu dari bahasa Spanyol itu Bandar Khalifah. Jadi tempat persinggahan. Ya, artinya sekarang disebut dengan pelabuhan lah. Pelabuhan, ya. Bandar ya, gitu. Bandar. Kemudian baru berlaku ke Pasai, kerajaan Pasai Malikus Saleh. Dari Malikus Saleh 1225 Malikus Saleh tegak. Kemudian dari Malikus Saleh kemudian berlakulah kerajaan-kerajaan kecil sampai tahun 15 baru dideklarasi ketika bangsa Spanyol waktu itu, Portugis ya. Yeah. Portugis waktu itu setelah porak-poranda Ali Muawiyah Shah mendeklarasi kembali yaitu kerajaan Aceh Raya waktu itu. Darussalam tahun 15 sampai tahun 1873 telah hancur, nanti bangkit kembali untuk tegak. Salah satu harus dengan tarikat negara yaitu Syatariah dan Martabat 7. Kalau itu telah berjalan semuanya, maka negara ini akan makmur dan berkembang dan tegak lagi. Maka sekarang sengaja difilmkan Siti Jenar supaya orang tak itu sesat, tak mau lagi berpegang ke arah sana. Baik. Jadi Siti Jenar ini ternyata berguru ke Fansuri. Ya, dari Aceh juga kalau seperti itu. Berarti Syekh Abdul Wahid di Buton yang juga siar Wahdatul Wujud juga pasti dari Fansuri, dari Aceh gitu ya. Lalu di Buton itu kan setelah Wahdatul Wujud itu juga ada Martabat 7 tadi itu yang juga ternyata terkonfirmasi datang juga dari tempat ini, dari Aceh, melalui Syekh Singkili ya, Syekh Siakwala. Karena begini, waktu Syekh Abdul Rauf Baitur Rahman dahulu itu Jamiah Baitur Rahman itu sebagai universitas. Jamiah Baitur Rahman dia ada 17 fakultas di sana. Dan waktu itu untuk Asia Tenggara di situ belajar semua Jamiah Baitur Rahman. Di Jamiah itu. Ya. Jadi di sana ada Darutib, fakultas kedokteran keluar di situ tabib. Ya, jadi ada ilmu ziraah, Daruz Ziraah, fakultas pertanian. Ziraah kan bercocok tanam. Darul Harbi, ilmu peperangan. Jadi menurut riwayat Syamsuddin As-Sumatarani sebagai rektor, Syamsuddin As-Sumatarani dia lari ke Malaka. Ke Malaka? Di Malaka waktu itu dia orang Pasai dan Hamzah Fansuri. Nah riwayatnya dipotong leher. Hamzah Fansuri. Ya. Memang dipotong leher? Iya. Dipancung gitu ya? Iya. Kemudian Nuruddin Arni membakar manuskrip. Kenapa? Fansuri kenapa dipotong leher? Karena sejarah Ibnu Halad tadi. Wahdatul Wujud. Apakah Fansuri juga berteriak seperti Halaj? Iya, begitu. Ana al-haq. Ya, begitu yang mempancungkan itu. Itu yang terjadi dengan Siti Jenar. Iya, satu dengan Siti Jenar. Saya mau konfirmasi mengenai kondisi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya, yang hanya berjarak dari laut kira-kira berapa meter saja, ini sangat dekat. Sekitar 10 adalah 15. Iya, dekat sekali, ini sudah laut. Ini makam yang saya membayangkan dulu tsunami itu loh. Iya. Kondisinya gimana ini? Pasti habis gitu. Kondisinya cuman balai itu masih tegak. Kemudian tempat makam itu cuman hanya
roboh begitu Roboh saja. ya. Nggak begitu hancur. Batu-batu nisan seperti biasa. Nisan makam beliau tidak geser. Enggak seperti biasa. Wih. Iya, tapi di masa tsunami itu kan hancur itu, yang jauh dari laut saja itu hancur sekali. Ini biasa, nggak mungkin karena begini air lautnya dia kan ini tinggi. Jadi di mana yang ada orang di situ datang. Walaupun ke pinggir sana tempat yang ada airnya nggak datang. Mungkin tak sengaja menjemput orang. Ini mungkin ada 2 batang kelapa nih daerah sekitar ini. Sampai ke Mesir ya sana aja. Kan luar biasa. Baik. Tandu semua nggak ada lagi. Sebagai closing, penutup dari kita punya ngobrol ini, intinya wahdatul wujud itu apa sih? Intinya satariyah, ya, tarekat yang dibawa oleh Syekh Kuala, ya, yang kemudian bermuara di ujungnya wahdatul wujud. Inti dari ajaran tarekat itu sebenarnya apa? Sehingga oleh yang lain itu dianggap sesat, tidak menerima. Tarekat, semua tarekat berjalan kepada Allah, karena Allah pernyataan zat, sifat, asma, af'al. Ada tauhid af'al, ada tauhid asma, ada tauhid sifat, ada tauhid zat. Tauhid zat inilah telah sampai kepada makam Allah. Yang masuk di dalam makam zat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunan daripadanya, dan orang yang menganut sistem tarekat masa Sayyidina Ali disebutkan Siddiqiyah, Taifuriyah dan Ghajruaniyah, dan berbeda-beda tarekat. Ada tarekat Naqsyabandiyah kan, sampai Qadiriyah. Jabariyah. Jadi untuk menyampaikan wasilah kepada hak Allah, kebenaran Allah yang makam yang sempurna. Dan wahdah wujud itu pada hakikatnya Allah adalah wujud yang kasrah, wujud yang banyak. Jadi Qul huwallahu ahad, katakanlah dianya Muhammad itu, dianya Allah itu ahad. Ahad tersebut kita wahdahkan seluruh alam yang kisrah tersebut untuk wahdahnya kepada keesaan Allah, kepada Allah, karena Allah kosong, dianya ada tapi tiada, dianya tiada ada tiada, karena nomor yang paling besar kan nomor kosong dulu baru satu. Jadi yang disebut dengan esa di sana kosong, kekosongan, makam kekosongan. Jadi orang-orang yang telah pada makam wahdatul wujud, dia adalah makam kosong, mengosongkan diri gitu. Mengosongkan diri, tak ada lagi diri. Yang ada inilah anal haq tadi. Sehingga yang mengatakan anal haq dia zat sendiri. Ya. Dan tarikat tersebut yang termaktub dalam Satariyah. Dalam tarikat-tarikat yang lain itu tidak menganut sistem martabat 7, sistem model yang lain seperti tarikat Naqsyabandiyah. Pada hakikatnya berjalan ke sana sama juga. Berjalan ke sana. Hanya berbeda jalur. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bermula kita daripada Allah, kembali kepada Allah. Karena yang pertama Allah ahad, setelah ahdah, wahdah, ini dari Allah. Kemudian wahidiyah, alam ruh, alam misar, alam ijsam, ketujuh alam insan. Ketika lahir alam insan ini disebut dengan amarah. Kemudian naik lagi kita. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah baru sampai. Setelah Rasulullah sampai kepada kamaliyah, berdirilah pada mutmainnah. Mutmainnah ta'arad al-basyariyah. Itu berperangai dengan perangai manusia. Jadi orang-orang yang telah makam wahdah wujud, orang ini telah nyaman kembali kepada Allah, telah kosong tadi itu. Jadi telah baka bisa fana billah, adapun baka billah. Apakah betul ketika kita sudah sampai di tahap yang seperti itu, maka kita bisa mengetahui apa rahasia-rahasia Tuhan? Seluruhnya akan kita ketahui. Seluruhnya Allah akan memberikan rahasia, karena ketika masih hidup, ini kehidupan dipengaruhi oleh alam. Ketika kita tak lagi alam ini alam tidak lagi akan membarukan kita. Seperti orang sedang hidup membutuhkan mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, berbicara dengan lisan. Ketika dia telah meninggal, mati, itu telah hidup. Dia mendengar tak lagi membutuhkan alam, tak membutuhkan lagi telinga, melihat tak membutuhkan mata. Jadi kematian itu sebenarnya adalah kehidupan. Kehidupan. Wah, ini yang
bisa-bisa kita dibilang sesat ini. Iya, kehidupan karena telah mati kita hidup. An-nasu niyam iza mata ishta. Manusia tidur apabila dia telah mati hidup. Iya kan? Mati itu adalah hidup. Hidup seharusnya. Cuman maka lalu kalau mati itu adalah hidup, banyak orang yang khawatir dengan kematian. takut karena dia salah. Karena dia salah. Orang salah pasti takut. Orang tak salah pasti merindukan. Merindukan kematian. Iya. Bukan menjauhi kematian. Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Bercita-citalah mereka mati jika mereka benar. Karena iya. Bagi yang tidak bersalah justru mati diinginkan. Iya. Mati diinginkan orang itu lebih nyaman setelah dia meninggal daripada hidup yang penuh dengan fitnah. Kita yang banyak-banyak salah kayak kita ini masih takut. Hal ini kurang kalau Bapak ketemu dengan orang lain, ini pelajaran ini tak ada karena kami di Buton, orang-orang tua kami di Buton, mereka seperti menganut ajaran wahdatul wujud itu banyak sekali. Bahkan ada anggapan-anggapan yang di kalangan mereka itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang masa sih sampai segitunya gitu. Misalnya merindukan kematian. Atau bahkan kematian itu adalah saat-saat yang memang nikmatnya mengalahkan nikmat malam pengantin gitu. Iya, boleh. Itu gimana kok kematian yang kita selama ini membayangkannya mengerikan gitu. Oleh sebagian mereka dianggap justru nikmatnya melebihi nikmat malam pengantin. Karena begini. Karena kita berkeluarga. Itu lezat. Kita makan lezat, kita pandang alam indah. Kemudian kekasihnya, pada hakikat kekasih kita kan Allah. Jadi ketika kita meninggal bertemu dengan kekasih. Jadi bertemu dengan kekasih sangat menyenangkan, bagaikan bertemu antara antara dua permaisuri. Ketemu dalam satu pelaminan, mereka sangat menyenangkan. Itu baru permaisuri di dunia, apalagi permaisuri dengan Allah. Maka mereka sangat merindukan hal mati itu. Karena bertemu dengan kesucian. Karena di hal mati itulah dia bertemu dengan Tuhan. Iya. Ini orang wahdatul wujud begitu. Maka akhirnya dunia disirnakan. Maka orang-orang hari ini yang cinta kepada dunia adalah orang-orang syariat. Cinta kepada dunia, maka dunia ini menjadi sebuah tempat kehancurannya sebenarnya, walau karena dia telah mengambil kesenangan hidup dalam dunia. Orang dahulu kala nggak mau susah dulu gitu. Jadi itulah sekilas dengan pandangan wahdatul wujud. Mungkin di Buton sana lebih pendidikan masih resmi, tapi kami di Aceh itu pelajaran itu dikatakan sangat rahasia, malah dikatakan sesat. Guru kami pernah mengajarkan itu sekitar 8 tahun, kemudian terjebak dalam kesesatan oleh NPU di sini, fatwa sesat, kemudian meninggal di dalam penjara di Tanjung Gusta, Medan. Kasihan sekali. Iya, padahal dia menguasai seluruh ilmu, segala ilmu dia kuasai, karena dia telah khalwah di dalam air 44 hari, direndamkan dalam air cuman kepala saja ke atas, sangat hebat. Dan kalau kita misalnya dibuang ke laut, dia nggak meninggal. Dan dia khalwah di Gunung Ati 44 hari, tapi akhirnya difatwakan sesat. Maka di Aceh justru di Aceh tadi seperti saya bilang tadi, bila itu tegak, mungkin kedaulatan negara akan tegak lagi. Dan Indonesia sengaja untuk menghancurkan hal akidah. Sebelum saya sampai Aceh, saya singgah di Ampel di Surabaya, Sunan Ampel. Di makam Sunan Ampel saya ziarah dan bertemu juga orang yang tidak saya duga, akhirnya kemudian kami bisa saling bercerita. Jadi di setiap perjalanan saya bertemu dengan orang, di sini alhamdulillah dengan Bapak, yang kemudian kita bisa saling ngobrol mengenai ulama-ulama Nusantara. Di Sunan Ampel
saya ketemu dengan pesuluk juga, peziarah. Dia jalan kaki dari Klaten di Jawa Tengah, jalan kaki ziarahi makam 9 wali itu. Dia jalan kaki, bayangkan itu. Saya bilang memang harus jalan kaki. Ada kendaraan itu kan. Ya, orang Jawa kan sangat ini ya. Nah, lalu dia cerita di situ, di samping makam Sunan Ampel, itu ada satu makam muridnya itu. Ya, murid dulu marbot masjidnya yang mengurusi kebersihan. Itu muridnya itu katanya meninggal itu sampai 9 kali. Itu. Ya. Orang-orang bisa gitu ya? Bisa. Orang-orang yang telah makam begitu bisa wujud lagi. Bisa wujud lagi. Jadi dia pernah Syekh ya, Sunan Ampel ngeluh itu. Ini katanya kalau masih ada soleh, bersih ini tempat ini. Lalu soleh yang sudah meninggal itu hidup lagi itu, membersihkan lagi jadi marbol gitu. Ya. Sunan Ampel itu keturunan daripada Putri Pasai. Putri Pasai. Ya. Ujungnya dari sini juga. Gitu. Iya. Itu yang dikirim bukan 7, 44 wali. 44 wali. Sunan Giri anak Maulana Ishak, orang Lok Sukun. Pasai juga. Pasai juga. Dan biar Bapak tahu juga, lambang negara Indonesia itu burung Garuda, itu burung Aceh. Burung Aceh. Masa kerajaan Pasai. Itu Tengku Malindewa. Tengku Malindewa. Ada burungnya 2 itu burung Garuda. Jadi waktu awal kemerdekaan Indonesia 5 tahun tak ada lambang. Nah, dipakainya itu apa nama itu? Apa yang Batak Aceh Tibin namanya, Nagala kera dipakai awal. Jadi kemudian baru diganti dengan burung Garuda. Sebenarnya negara Indonesia ini semuanya kalau di Lemhanas itu mereka ceritakan ini dari Aceh semuanya. Cuman kita yang menjadi sebuah malapetaka setelah Aceh memberi kedaulatan segala macam, orang Aceh kena bunuh lagi. Baik, saya menemukan simpulnya bahwa ada hubungan dekat, ya, tidak hanya secara tarekat, ikhwanul, ya, persaudaraan Muslim gitu ya, antara Aceh sebagai yang paling mula dari proses Islam Nusantara dengan kerajaan-kerajaan Islam di timur. Di sana ada Goa, ya, Makassar, ya, ada Buton, ada Ternate, ya. Lalu ada Muna juga di sana, kerajaan Muna, ya, yang bertetangga berjilan dengan Buton. Yang ulama-ulama yang membawa Islam ke sana itu adalah ulama-ulama yang sama, dari seorang yang tadi kita menyebutnya Syekh Abdul Wahid, yang ternyata alhamdulillah saya menemukan makamnya di sini. Itu di sampingnya makam Siakwala, ya, Syekh Abdul Rashid Singkili, ya. Itu sesuatu yang saya kira menarik. Dari selama ini kita di Buton mungkin tidak mengetahui dari mana datangnya ulama-ulama yang sampai di Buton. Itu ternyata punya hubungan sangat dekat dengan Pasai, dengan kerajaan Aceh Darussalam. Baik, terima kasih. Kita akan nanti ketemu lagi hari Sabtu, insya Allah di makam Hamzah Fansuri di ujung Panju. Di ujung Pancung. Di ujung Pancung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.